Orang Yahudi itu punya kiber. Saya yakin corona datang, virus COVID-19 itu karena menghadapi kibernya manusia. Ketika superioritas akal sudah menjangkiti manusia, akal dijadikan raja segala-galanya. Sombong manusia punya sifat kiber, dimunculkan takabur, bahkan mungkin istikbar kepada agama Allah, istikbar kepada para ulama dan para da'i ilallah. Maka Allah turunkan corona di dalam nafi muqabalati kibar. Kemudian ada sekalian, kenapa Banu Israel disihir? Kenapa kemudian Alu Fir'aun juga disihir? Kenapa iblis disihir? Di surat Al-Baqarah ini pertama nyetir iblis. Iblis itu apa? Kufurnya itu karena istikbar. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Istikbar dan sombong. Iblis itu jadikan pelajaran imperok untuk orang-orang Yahudi. Jangan seperti itu, karena orang Yahudi juga sama juga sifatnya. Apa? Sombong, istikbar juga. Dan ternyata orang Quraisy juga sama, yaitu adalah hubbus syaraf wa hubbur riasah. Dia senang keagungan, senang kepemimpinan. Jadi Rasulullah datang, dia takut kehilangan sesuatu, takut kehilangan kepemimpinan, takut nggak jadi apa-apa, banyak takut. Ini akhirnya dia memunculkan sombong menghadapi baginda Rasulullah SAW. Apa itu Muhammad? Apa itu apa? Inilah, ini istikbar. Persis seperti iblis. Dan Banu Israel juga ketika Rasulullah datang, apa Muhammad tuh? Bukan dari Yahudi, istikbar, sombong. Fir'aun juga sama. Ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Pergi Muhammad. Apa Musa pergi ke Fir'aun? Akhirnya apa? Fir'aun menolak. Apa kamu itu Musa? Aku kan pernah ditolong sama saya, pernah menjadi anak angkat saya. Kamu itu diurus sama saya. Berani-beraninya kamu nentang. Apa kamu? Istikbar. Istikbar inilah yang menyebabkan kekufuran. Maka orang kalau memiliki sifat istikbar, sombong, gumede, maka orang itu gampang menentang. Dan bisa dipastikan orang yang hidupnya suka menentang itu berasal daripada istikbar dan kibar, takabur ada di dalam dirinya sendiri. Salah satu golongan Islam yang suka istikbar itu kata Al-Imam Ibnu Katsir, itu adalah Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah. Itu sangat istikbar dan ujub. Makanya kata-kata Imam Ghazali, ya, kata Imam Ghazali itu ada kitabnya Imam Ghazali nama Minhajul Abidin, ya, ila jannatin na'im, ya, ila jannati rabbil alamin. Minhajul Abidin itu yang disyarahi oleh Kiai Bayi Hasan Jambas, Sirajul Talibin. Itu di situ dikatakan bahwasanya yang namanya Khawarij dan Qadariyah dan Mu'tazilah, kenapa mereka tersesat itu karena punya ujub yang sangat besar, membanggakan diri dengan ibadahnya. Al-ujub bil amal bi fi nafsi, al-ujub bil amal wal ujub bis sifat, dengan sifatnya mereka, dengan ajab, dengan ujub dengan ibadah mereka, dengan amal mereka. Mereka seolah-olah yang paling hebat, yang paling suci, yang paling ahli, yang paling islami, yang paling pembela Islam, yang paling berjuang, paling mujahidin. Itu Mu'tazilah, paling hebat, paling bersih, paling suci, ada ujubnya. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak. Sehingga mereka tersesat karena ujub dan kibar ini adalah sifatnya iblis. Karena iblis ratusan ribu tahun beribadah kepada Allah hanya karena ujub dan kibir satu, maka iblis akan tersesat. Maka kibir dan ujub itu termasuk satu sifat yang akan menghancurkan amal kalian. Ada sekalian. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan ada kibir, ada takabur, ada kibriya, ada lagi istikbar. Jadi agak beda.
Kalau seumpama kita menyitir daripada kitab Mu'jamu al-Fadil Quran, Mufradati al-Fadil Quran, itu karangannya Syekhul Alimul Allamah Ar-Raghib Al-Asfahani. Itu antara kibar dengan takabur beda. Kalau kibar itu sifat di dalam hati, kibar itu dasar bijinya, itu kibar. Sifat sombong, ujub, itu sudah dicela oleh Allah. Kibar itu tidak memiliki lawan pun, sendirian bisa. Ma'wahidin itu bisa, bukan ma'ghairiha, bukan ma'al ithnain wa ma'al jama'ah. Tidak, sendiri. Kibar tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi ketika kalian itu, ketika ada orang merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain di dalam dirinya, itu nama sifat kibar. Sifat kibar itu harus dimiliki hanya untuk Allah, bukan untuk kalian. Allah itu punya sifat mutakabbir. Mutakabbir itu katsirun ni'mah, karena Allah telah memberikan banyak nikmat. Kibar. Kemudian ketika kibar itu dimunculkan menjadi sikap dan tingkah laku untuk dirinya, merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Oh, saya lebih hebat, saya lebih alim, saya lebih ini, saya lebih ini. Ini namanya takabur. At-takabur itu at-talabbus bil kibar. Atau kibar itu sudah dimunculkan dengan jawarih, sikap tingkah laku, namanya takabur. Kalian jangan takabur. At-takabur asalnya dari kibar. Kalau istikbar itu tolabul kibar. Tolabul kibar. Makanya kalau istikbar itu harus ada lawannya. Iblis istikbar kepada Nabi Musa. Orang Yahudi istikbar kepada Nabi Muhammad SAW. Umatnya para nabi zaman dahulu istikbar. Wahum qaumum mustakbirun. Mereka adalah orang yang menuntut kebesaran, menuntut kesombongan. Dia diakui oleh para nabi, tidak mau tunduk. Maka di sini namanya istikbar, lawannya adalah para nabi. Jadi beda. Istikbar tolabul kibar. Kalau istikbar itu pengen diakui kebesarannya. Istikbar asalnya, istikbar itu karena dia melakukan pekerjaan takabur, dan takabur itu berasal dari biji yang disebut dengan kibar. Orang Yahudi itu punya kibar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kibar ini azabnya itu langsung. Paling bahaya itu kibar. Saya yakin corona datang, virus COVID-19 itu karena menghadapi kibarnya manusia, kesombongan manusia. Ketika superioritas akal sudah menjangkiti manusia, akal dijadikan raja segala-galanya, akal, produk akal, ada pesawat, ada komputer, ada HP, sehingga manusia itu seolah-olah bisa menguasai dunia dan mengatur dunia. Sombong manusia, punya sifat kibar, dimunculkan takabur, bahkan mungkin istikbar kepada agama Allah, istikbar kepada para ulama dan para da'i ilallah. Maka Allah turunkan corona di dalam nafi muqabalati kibar, untuk melawan kibar, untuk melawan kesombongan manusia. Ternyata kalian tuh melawan COVID-19 aja nggak bisa. Padahal mana sih COVID-19? Barangnya kecil, nggak kelihatan. Junudan lam tarawha, satu pasukan Allah yang kalian tidak melihat, padahal ada. Jadi junudan lam tarawha itu bukan pada waktu perang Uhud aja, atau pada waktu perang Badar aja, ternyata sekarang juga masih ada. Allah, mana itu yang corona? Kalian ribut corona, semua ditulis di media sosial, di koran, di televisi. Nah, kalian udah kenal belum sama corona? Kalian kenalnya corona kan mobil corona itu udah usang tahun 90 udah nggak produksi lagi. Yang ada Toyota dengan Honda. Sekarang kalian kenalnya sama COVID-19 mana? Pernah nggak kalian ngobrol? Ya ada sih di media sosial. Apa itu? TV memancarai corona, itu mah hoax itu. Nggak ada yang tahu corona itu sifatnya bagaimana. Ini corona sulit dihabisi, dibunuh aja nggak bisa. Padahal katanya corona bisa dibunuh dengan panas 27 derajat sampai sekarang 40 sampai 60 derajat. Tapi nyatanya buktinya mana? Nggak ada.
Sampai manusia semua tutup semua, airport ditutup semua, toko ditutup semua. Seluruh dunia suruh tutup. Dengan corona satu, Allah menurunkan corona satu, baru satu jenis corona. Kalian airport sudah tutup semua. Mana nuklir kalian? Mana ilmu kalian? Mana obat kalian? Mana gunakan HP kalian? Mati semua kalian. Bisa kisru itu. Apalagi sekarang Amerika sudah menuntut Cina. Karena Cina dianggap tidak becus menangani corona ketika itu, sehingga corona menyebar ke seluruh dunia. Dan ternyata kerugian ekonomi dunia sangat luar biasa. Itu Amerika menuntut Cina itu, Masya Allah, triliunan dolar. Disusul oleh Inggris, disusul oleh Italia, disusul oleh yang lain. Ini sudah ada berapa negara akan menuntut Cina. Bahkan konon katanya adalah, kalau seandainya Cina tidak mau membayarnya, itu maka Amerika siap mengancamnya. Perang kita gara-gara corona. Corona cuma satu, padahal ketemu nggak pernah, kalian ketemu barangnya kecil. Itu cara Allah untuk supaya kalian kembali kepada Allah. Dulu yang namanya di Belgia, bukan Inggris, di Belgia, termasuk di daerah-daerah lain itu nggak boleh adzan. Sekarang orang suruh adzan semua. Kenapa? Sebab berdasarkan penelitian ada detektor mengatakan virus corona itu ketika diadzani semakin kecil dan semakin lemah. Jadi kalau diadzani terus mati. Jadi kan sebetulnya kalau ada orang kena penyakit corona, udah jadi adzani baik, Rasulullah Allah pusman Allah bertepus dulu mati itu nanti. Kalau nggak mati coronanya ya mati orangnya gitu kan. Itu corona tidak Eropa, sehingga orang Eropa suruh adzan semua. Yang tadinya nggak boleh adzan suruh adzan semua. Di Inggris itu orang suruh adzan semua. Kata Rusia, makanya dari dulu mah di sini banyak adzan kata Rusia. Amerika suruh adzan semua, tadi adzan nggak boleh. Orang dulu nggak boleh pakai cadar, sekarang pakai cadar semua. Apa sih? Masker kan cadar. Malfarku beda cadar dan masker. Sama aja nutupin mulut kan. Cuma Imam Syafi'i memperbolehkan lil hajah boleh dibuka. Al hajatu qad tumassilu manzilat ad-darurah. Ad-darurah tutubihul mahdhur, maka hajat syar'inya itu boleh wajah dibuka. Supaya kalau semua kata Rasulullah al-basyashatu shadaqatun wa tabassumu shadaqatun. Orang mesem sedekah, basyasah muka ceria sedekah, orang ketawa mesem juga sedekah. Saja kalau kalian sedekah mesem tinggal nyindir aja kan. Itu sedekah mesem. Tapi kalau kalian pakai cadar kan nggak kelihatan mesemnya. Jadi orang mesem apa enggak? Yang namanya tersenyum itu sedekah, makanya ada cerita. Ketika sholat Jumat ada satu orang melihat itu kotak sodako itu mana muter, ada orang ngasih uang, ada orang ngasih. Giliran datang ke dia nggak ngasih uang, tapi kotaknya itu diambil samping dia disenyumin. Kemudian kawan-kawannya, kenapa kamu senyum kok sama kotak sodako kayak orang gila? Saya nggak punya uang, jadi saya sodakonya pakai senyum karena sodako itu senyum. Perlu boleh. Nah itu ada sekalian. Jadi ada sekalian. Dulu itu kemudian ittakhadtumul ijla. Orang Yahudi di antara Banu Israel itu adalah yang paling terkenal itu adalah menyembah bedet emas yang dilakukan oleh orang Yahudi yang mencetak bedet emas itu adalah Musa As-Samiri. Kebetulan namanya sama dengan Nabi Musa, Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini adalah memiliki satu peralatan-peralatan aba-aba, perhiasan-perhiasan yang biasa dari pengantin itu. Dulu orang Bani Israel itu kalau seumpama ada apa-apa minjem sama Fir'aun, karena Fir'aun kan banyak emasnya. Dari aba-aba tentang apa pinjam wakilannya Pak, untuk dijadikan aba-aba kalau jadi pengantin apa lil'us. Ketika Fir'aunnya itu hancur, maka aba-aba itu masih disimpan oleh Musa As-Samiri. Lah Musa As-Samiri kemudian meleburnya jadi anak sapi. Kemudian anak sapi itu sudah terbentuk. Kemudian Musa As-Samiri itu mengambil tanah, di mana tanah itu ada bekas telapak malaikat Jibril, wakilat kudanya malaikat Jibril. Nah itu bekas tanahnya itu kalau semua diambil hidup.
Makanya bekas tanahnya itu diambil, dimasukkan di cetakan anak sapi itu yang terbuat dari emas. Maka anak sapinya hidup, ada suaranya klor hidup. Kemudian Nabi kata Musa as-Samiri mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Tuhan kalian yang maha hidup. Buktinya tuh hidup. Kata Nabi Harun, itu mah bukan hidup, apa asal hidup itu mah. Oh, orang Bani Israelnya nyembah semua. Itu terjadi pada waktu Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di gunung Tirusina, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtumul ijl. Itu Nabi Musa dipanggil selama 40 hari, maka Nabi Musa menitipkan itu kepada Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Nabi Harun sudah uzur, nggak bisa, tapi udahnya gimana lagi, udah pokoknya dijaga lah, semampu mungkin. Akhirnya Nabi Musa pergi 40 hari. Begitu pulang Nabi Musa kaget. Umatnya menyembah pedang emas, umatnya menyembah anak sapi emas, patung anak sapi emas. Kaget. Yang pertama kali dicari oleh Nabi Musa saudaranya siapa? Nabi Harun. Harun itu gimana ditutup? Masya Allah, gimana Harun ini? Jadi kalau seumpama saya yang pertama kali dicari terdakwanya siapa? Pak Ibnu gimana kok sampai saya bisa kayak gini? Saya 40 hari aja di Mekah kok ini kok jadi begini. Nah itu mungkin. Akhirnya Nabi Musa ketemu dengan Nabi Harun, nggak bu Nabi Musa. Itu Nabi Harun itu dipegang oleh Nabi Musa, yaitu adalah rambutnya ditarik ke atas, jenggotnya ditarik ke bawah, digenggam siraku ke priben dititikun begitu kan. Karena kuatnya Nabi Musa sampai rambutnya Nabi Harun yang digenggam itu jadi putih dan jenggotnya jadi putih. Maka jenggotnya Nabi Harun ada hitam, ada putih. Makanya kalau seumpama ada jenggotnya kalian ada hitam, ada putih, berarti jenggot Nabi Harun itu. Jadi Nabi Harun style kan. Ada hitam, ada putih, ada gegem itu Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya kuat sekali. Itu keadaan mengatakan bahwa Nabi Musa itu kekuatannya itu sama dengan 12 orang laki-laki yang kuat. Kamu kenapa seperti itu? Bagaimana? Akhirnya Nabi Harun mengatakan, Allah ya Nabi Musa, saya nggak mampu. Wong saya aja mau dibunuh gini-gini. Akhirnya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tubu ila bari'ikum, kalian taubat kalian. Faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara taubatnya Nabi Musa? Nanti saya minta kepada Allah. Begitu minta kepada Allah, turun ayat apa? Uqtulu anfusakum. Bunuhlah kalian. Subhanallah, satu kesalahan bunuh. Bunuh ini bukan berarti bunuh apa di sini ditafsirnya Imam Suyuti mengatakan bahwasanya orang yang tidak melakukan membunuh orang yang melakukan, orang yang tidak menyembah membunuh orang yang menyembah pada emas, orang yang tidak berdosa membunuh orang yang berdosa. Maka kemudian supaya tidak tahu, sebab kalau seumpama jelas terang di situ waktu mendung gelap maka tetap sampai 70.000 orang ada yang meninggal. Itu tragis. Itu Bani Israel tapi enggak kapok-kapok. Jadi laisa lahum kapokun wala jerahun. Enggak ada kapoknya, enggak ada jeraknya itu memang dalam Bani Israel. Jadi kalau ada orang melakukan dosa enggak kapok-kapok, melakukan belahi kesalahan enggak kapok-kapok, Bani Israel kamu itu. Ada sekalian. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية والله أعلم بالصواب. الفاتحة.